Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang sangat banyak yang terus kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang juga merupakan nikmat dari Allah adalah kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Wajiz karya Syekh Abdul Azim Ibn Al-Badawi Al-Khalafi hafizahullahu taala wa ra'ah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada masih di Kitabul Buyu' tentang jual beli, dan terakhir yaitu tentang bab qirat atau bab pinjam meminjam, bab utang. Kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan meminjami, mengutangi orang, dan pembahasan terakhir kita adalah di peringatan keras tentang hutang, yaitu Islam sangat-sangat tegas memberikan peringatan yang keras terhadap utang. Maksudnya adalah jangan meremehkan utang, ya. Karena utang itu adalah urusan yang berhubungan dengan makhluk lain, berhubungan dengan manusia yang lain, hamba Allah yang lain. Karena di dalam syariat Islam, kalau suatu perkara itu ada hubungannya dengan makhluk, maka dia menjadi perkara yang tidak sederhana, ya. Dia menjadi perkara yang berat. Ya. Adapun kalau dia mungkin hanya hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dibilang lebih mudah karena dia hanya harus menyelesaikan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah. Akan tetapi kalau berhubungan dengan harta orang lain, kehormatan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menghargai hak orang yang terzalimi tersebut. Kita kemarin sampai di tentang bahayanya hutang, ya, yang kemarin kita tambah satu hadis yang tidak ada di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain. Bagi orang yang syahid itu semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau masih punya utang. Ini saking beratnya urusan hutang. Baik, yang ketiga, kita masuk ke yang ketiga. Poin subab yang ketiga yaitu man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha au itlafaha. Bab orang yang mengambil harta orang lain dengan niat hendak dibayar atau hendak dirusak. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta orang lain, yuridu adaaha, dan ketika dia mengambil, maksudnya di sini meminjam, ya. Meminjam harta orang lain, tapi saat dia meminjam itu dia memang berniat hendak membayarnya, hendak melunasinya, addallahu anhu, maka Allah akan menunaikannya. Maksudnya Allah akan memudahkan dia untuk menunaikan utang tersebut. Ya. Bahkan penulis juga menyebutkan, penulis kitab ini mengatakan bahkan Allah akan menunaikannya bahkan ketika dia sudah mati. Karena dia ketika berhutang niat benar-benar saya hutang ini untuk saya ganti nanti. Kalau Allah dia mati, maka Allah yang akan tunaikan utangnya dia di hari akhirat nanti. Ya, maka ini bentuk rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa yang mengutang dengan niat hendak merusak, ya, maksudnya dia memang tidak berniat ingin mengembalikannya atau ingin berbuat kerusakan, kezaliman, maka Allah akan merusakkan dirinya. Ini berkaitan dengan dalil Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu terkait dengan niatnya. Maka ketika kita berhutang, pastikan niat kita itu untuk mengganti dan melunasinya. Jangan sampai kita berhutang, tapi niatnya
Dia orang baik biasanya. Mudah-mudahan dia nanti ngikhlasin lah. Ini semi-semi nggak niat bales ini. Ini semi-semi nggak niat membayar hutangnya ini. Maka jangan seperti itu. Kita seorang muslim, kita punya harga diri. Kita punya ghirah. Ya, kita punya harga diri lah. Ketika kita meminjam, saya akan mengembalikannya. Terlepas dari orang yang saya utang ini butuh dengan uang tersebut atau tidak, tapi urusan hutang adalah urusan saya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya meminjam, saya niat untuk membayarnya, ya. Tidak ada niat apapun yang terselubung di dalamnya. Kemudian setelahnya an Syuaib ibn Amr qal haddatsana Suhaibul Khairi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal. Dari Syuaib bin Amr dia berkata, Suhaibul Khair radhiyallahu anhu telah bercerita kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin yadinu dainan, siapa saja orang yang menerima pinjaman, wa huwa mujmi'un an la yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqa. Siapapun orang yang menerima pinjaman, siapapun orang yang berhutang dan dia bertekad untuk tidak membayarnya, dia ngutang tapi dari awal sudah niat enggak mau saya bayar, saya mau pinjam terus saya menghilang. Niscaya kelak ketika dia di akhirat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencuri. Ya. Jadi orang-orang yang dari awal meminjam itu sudah berniat buruk, nantilah tak undur-undur terus saya akan menghilang. Terus dia akan lupa nanti. Maka dia nanti di hadapan Allah dibangkitkan dan dia menghadap Allah, statusnya adalah pencuri. Dan mencuri ini dosa besar, Pak. Mencuri ini salah satu dari dosa besar. Maka jangan sampai kita terjatuh dalam kondisi seperti ini. Kalau kita pinjam uang, niatkan untuk membayar. Insya Allah Allah yang juga akan memudahkan kita untuk membayarnya. Kalau kita memang niat, ya. Tapi kalau dari awal sudah niatnya sudah abu-abu, maka sesungguhnya kita sesuai dengan niat kita. Kita lanjut ke poin nomor 4, yaitu al-amru bi ada'id dain, perintah melunasi hutang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'imma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi inti dari hadis ini adalah kita diperintahkan untuk amanah. Ya, inti dari ayat ini adalah kita diperintahkan untuk amanah. Kita diamanai oleh orang uangnya dia, maka kita harus amanah. Ini juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu dia harus sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati antara mereka. Ini dalil umum terhadap seluruh kesepakatan antar manusia. Dalilnya ini. Maka tidak boleh melanggar kesepakatan antar manusia itu pakai dalil ini. Al-muslimuna ala syurutihim. Nabi mengatakan orang-orang muslim itu dia harus sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Maka tidak boleh kita menganggap nggak harus sesuai kesepakatan, kan bukan urusan akhirat misalkan. Ya, enggak bisa. Hatta meskipun itu urusan dunia, kalau kita sudah sepakat sebelumnya maka kita harus sepakat. Apa gunanya kita sepakat kalau ternyata nanti tidak untuk disepakati? Ya, maka ini dalil ini umum. Jadi kita yang alhamdulillah Allah berikan taufik untuk belajar, mengaji. Kalau kita sudah punya kesepakatan dengan orang, maka kita harus junjung tinggi kesepakatan tersebut. Bukan semata-mata karena kita orang profesional di dunia, tapi karena ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimat pun sama ibu-ibu, kalau sudah sepakat atas sesuatu, maka kita taati kesepakatan itu. Sebagai muslim itu kita mempunyai sifat yang taat. Kita taat dengan kesepakatan. Jangan sebagaimana orang-orang Yahudi zaman dahulu. Ketika orang Yahudi itu selalu kalau punya kesepakatan dengan orang Muslim, pasti yang pertama kali melanggar kesepakatan itu adalah orang Yahudi. Tidak pernah orang Muslim yang melanggar kesepakatan itu. Selalu orang Yahudi dulu. Ya, bahkan orang Muslim, Rasulullah saja membuat kesepakatan dengan orang Yahudi saja Rasulullah tetap menaati itu.
Meskipun terkadang ketika dinilai kesepakatan itu ada seperti tidak worth it gitu di sisi kaum muslimin. Tapi karena saat itu dilihat maslahah umum, itu saja Nabi mau untuk menaatinya. Ya. Padahal itu kepada orang Yahudi, orang non-muslim. Bagaimana dengan sesama kita? Maka kesepakatan apapun yang umum itu disepakati. Ya. Kesepakatan ada untuk disepakati. Apapun, ada aturan untuk disepakati. Aturan sekolah, aturan perumahan misalkan, aturan ini, aturan itu. Maka kita laksanakan. Ya, kita laksanakan. Jangan kita melihat, alah ini urusan dunia saja kok. Gak apa-apa, gak usah. Loh, Allah, Nabi SAW yang menyuruh kita untuk amanah. Allah juga mengatakan kita disuruh untuk amanah. Ya, maka pertanggungjawaban itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini secara umum dan termasuk di dalamnya terhadap perintah melunasi hutang. Kamu hutang, kamu sepakat akan dibayar setahun lagi, ya sudah, sesuai kesepakatan. Ya. Baik, kita masuk ke nomor 5. Husnul qada. Membayar dengan baik. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, kana li rajulin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sinnun minal ibil. Nabi pernah mempunyai utang berupa unta yang berumur 1 tahun kepada seorang laki-laki. Nabi punya utang unta umur 1 tahun kepada seorang laki-laki. Faja'a yataqadahu. Kemudian laki-laki ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menagihnya, ya Nabi, engkau punya utang 1 unta berumur 1 tahun kepada saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'tuhu. Nabi mengatakan beliau bersabda kepada para sahabat, bayar hutangku kepadanya. Maksudnya cariin unta umur 1 tahun. Ya. Fatalabu sinnahu falam yajidu illa sinnan fawqaha. Para sahabat bantu Nabi nyariin unta umur 1 tahun, tidak ada ternyata. Tidak sedang ready. Yang ready umur unta yang lebih tua, umur 2 tahun, umur 3 tahun. Ya. Faqala awfaitani awfallahu bika. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bayarkanlah kepadanya. Maksudnya, ya udah, adanya unta umur 2 tahun, ya wis, pakai itu saja untuk bayar hutang saya. Ya itu aja nggak apa-apa. Ya. Kemudian Nabi lanjut mengatakan, sesungguhnya orang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik di antara kamu dalam membayar hutang. Hitung-hitungannya Nabi rugi. Unta setahun kok dibayarnya harusnya dengan unta setahun juga. Ini kok unta sudah umur 2 tahun. Ya, tentu beda harganya. Tetapi Nabi ingin memberikan contoh bahwasanya di antara hal yang baik, bahkan para ulama mengatakan sunnah, kita membayar hutang itu, kita beri yang lebih baik dari hutangnya. Meskipun ini tidak harus. Ini sunnah. Ini bentuk bersifat berbuat baik kepada orang yang sudah mau minjami kita uang, minjami kita sesuatu. Jadi tidak mungkin tidak senang. Ya. Orang pasti ketika kita ngutang, dia bayar lebih pasti. Oh, pertama kali yang kita lihat adalah dia menghargai utang ini. Ya. Maka ini yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dengan catatan, ya, tidak boleh ada syarat sebelumnya. Lebihan dari utang ini atau hadiah lebihan dari utang ini tidak boleh disyaratkan sebelumnya. Baik itu tersurat maupun tersirat. Jangan sampai ketika mau berhutang, kemudian kita yang punya utang nyenggol tipis-tipis. Bolehlah pas ngelunasi gosisan baksomu misalkan. Bawa sekalian apamu. Nggak menyuruh tapi sedikit menyindir sehingga yang punya utang juga jadi pekewo. Nah, ini tidak boleh ini. Ini akan jatuh kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang kedua, yaitu An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid qala mis'ar urahu qala duha faqala shalli rak'ataini wa kana li alaihi dinun faqadani wa zadani. Saya pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Mis'ar berkata, di waktu sholat duha. Jadi seseorang sahabat pernah nemuin Nabi pas sholat duha. Kemudian ketika nemuin Nabi di masjid, Nabi selesai langsung mengatakan, sholli raka'atain, sholat dulu 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Setelah selesai sholat, dia mengatakan, Rasulullah pernah punya utang kepadaku
lalu Rasulullah membayar lebih kepadaku. Jadi Rasulullah sering membayar lebih utangnya kepada yang memberi hutang, tapi tidak dengan syarat sebelumnya. Tidak disyarati, tidak disenggol-senggol, tidak disindir-sindir. Ya sudah, dia kasih utang, ya wes, silakan bayar sesuai waktu kesepakatan dan bayar sesuai nominal kesepakatan. Dan kita yang ngutangin juga tidak usah berharap lebih. Karena bab hutang bersaling berhutang itu berada di bab ta'awun antar muslimin. Jadi bab menghutang itu berada di atas bab ta'awun. Maka tidak ada keuntungan di dalamnya. Jadi bab menghutang itu bab di atas ta'awun. Sukarela, tolong menolong. Maka jangan sampai di atas bab tolong menolong tersebut justru kita nodai dengan adanya hal yang memberatkan salah satu yang ditolong. Ya. Maka jangan kita sendiri udah kamu pinjam 1 juta ya sudah. Ya balikan 1 juta. Ya. Kapan? Setahun lagi. Oke. Sudah biasa saja. Nggak usah pakai apa. Nggak usah nanti kita ngomong ke istrinya misalkan ini nggak tolong apa nanti. Nggak usah. Itu nanti masuk ke bab terakhir ini nanti. Ya. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Maka kita orang yang ngutangi juga harus bijak dan sesuai dengan tuntunan. Pinjam 5 juta ya sudah. Berapa? Setahun ya sudah. Sudah cukup gitu saja. Nggak usah kita nyindir-nyindir apa. Karena kondisi dia yang ngutang itu pasti secara tidak terlihat itu sedikit lebih di posisi di bawah kita. Maksudnya dia membutuhkan. Dia tidak akan hutang kalau dia tidak butuh. Ya. Maka di kondisi dia yang sedang butuh itu jangan semakin justru kita cekik. Ya. Kita lanjut. Jadi intinya boleh bahkan sunnah membayar utang lebih. Tapi tidak boleh ada syariat. Tidak boleh disyaratkan sebelumnya dan tidak boleh karena nggak enakan, ya, aduh nggak enakan lagi, dia udah bantuin saya, enggak, harus berangkat dari rasa bahagia, harus berangkat dari rasa rela. Kalau ternyata kita ngelebihkan malah menyulitkan diri kita sendiri, ya tidak usah, ya, tidak usah, jangan menyulitkan diri sendiri, harus ridho. Baik, an Ismail bin Ibrahim bin Abdullah bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi an abihi an jaddihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istalafa minhu. Dari Ismail bin Ibrahim bin Abdullah bin Abi Rabi'ah al-Mahzumi, dari bapaknya, dari kakeknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minjam uang kepadanya waktu perang Hunain sebesar 30 atau 40 ribu. Hina ghaza Hunainan 30 atau 40 alfa. Nabi pernah minjam 30 sampai 40 ribu. Ya. Falamma qadima qadaha iyah. Kemudian ketika Nabi tiba di Madinah, Nabi SAW membayar 30 atau 40 ribu dinar itu tadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Barakallahu laka fi ahlika wa malika, innama jaza'us salafi al-wafa'u wal hamd. Nabi SAW kemudian setelah membayar, Nabi mengatakan kepadanya, mudah-mudahan Allah memberkahimu, memberkahi keluargamu, dan memberkahi hartamu. Karena sesungguhnya pembayaran hutang itu hanyalah pelunasan dan ucapan syukur. Maksudnya adalah mengembalikan timbal balik dari yang sudah mengutangi kita, itu adalah kita melunasi utangnya dan kita bersyukur kepadanya. Maka di sini Nabi memberikan doa, barakallahu laka wa barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi dirimu, memberkahi keluargamu, memberkahi hartamu. Ya, kita doakan. Ya, itu bentuk syukur kepada manusia. Nabi SAW mengatakan la yashkurin nas la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bisa bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bisa bersyukur pada manusia. Maka bersyukur kepada manusia itu boleh, bukan berarti hanya bersyukur kepada Allah, tidak. Kita bersyukur kepada manusia karena dia sudah menjadi sebab. Lebih besar dari itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memudahkan urusan kita. Maka harus bersikap baik pada orang yang sudah mau ngutangi. Karena alhamdulillah dia mau. Bayangkan jika semua orang yang ngutang itu bersikapnya tidak baik. Maka bisa jadi tidak ada lagi orang yang mau ngutangin. Kalau orang-orang muslim yang sering ngutang untuk kebutuhan itu bersikap tidak baik, bisa jadi nanti orang-orang yang sejahtera, yang kaya itu tidak mau lagi ngasih utang. Bayangkan kalau tidak ada yang mau ngasih utang lagi, terus bagaimana? Mau tidak mau dia akan lari ke tempat pinjam meminjam yang tidak halal, ya, yang ada bunganya,
yang ada ribanya. Maka kita berbuat baik sama orang yang sudah mau ngutangi. Pertama, karena itu adalah adab, ya, adab yang diajarkan. Kedua, ya barangkali biar kedepannya kalau kita sedang ada kepepet butuh, ya dia mau lagi meminjamkan, ya, karena dia tahu track record kita ini orang baik, misalkan dia amanah, ya, dia membayar utangnya bahkan dilebihkan. Dan saya tidak syaratkan itu, tapi dia sendiri yang membuat seperti itu untuk dirinya sendiri. Maka ini yang sebuah adab yang baik. Kemudian selain Islam mengajarkan adab membayar hutang dengan baik, maka Islam juga mengajarkan menagih hutang dengan baik. Di subbab setelahnya yaitu husnul mutalabah, menagih hutang dengan baik. Jadi Islam tidak cuma ngajarin orang yang punya utang, tapi Islam juga ngajarin yang ngutangin. Semua Islam ajarkan, semua Islam ada tuntunannya. An Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man talaba haqqan falyatlubuhu fi afafin wafin aw ghairi wafin. Dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut haknya, menuntut utang yang ada pada orang lain, maka tuntutlah, mintalah dengan cara yang baik. Baik nanti orang itu membayar ataupun tidak bayar. Maksudnya baik itu dia sudah siap untuk bayar ataupun belum bayar. Tetap harus baik. Ya, lihat kita bagaimana Islam mengajarkan. Ya. Kalau mau menagih utang, mengingatkan utang, maka ingatkan saja. Ya, tapi dengan cara yang baik. Meskipun nanti mungkin syukur-syukur dia sudah mau bayar, alhamdulillah. Tapi kalau belum mau bayar ya sudah. Setidaknya kita sudah bersikap baik. Ya, setidaknya kita sudah bersikap baik. Dan inilah, kita ketika berbuat baik, ya, itu kita harus landaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada dalilnya. Ada dalilnya bahwasanya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita kalau meminta hak itu dengan cara yang baik. Maka kita landaskan gitu. Oke, saya berbuat baik, nagih dia baik karena ada hadis ini. Jangan kita berbuat baik atau berbuat tidak baik itu karena orangnya. Meskipun memang kita manusiawi pasti begitu, ya. Kalau orangnya memang suka yang nunda-nunda, maka pasti di situ kita ada, masa saya terlalu lembut sih, agak tegas dikit lah. Itu pasti wajar. Cuman ketika kita berusaha meminta dengan baik-baik, landasannya bukan orangnya. Landasannya adalah saya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW biar lebih ikhlas. Jadi biar lebih ikhlas. Jadi kita berbuat baik patokannya bukan orang yang di depan kita. Kita berbuat baik karena ini nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta dengan baik, baik dia nanti mau membayar atau mungkin belum bisa sanggup untuk membayar. Lanjut sebab setelahnya, inzarul mu'sir. Memberi tangguh ya kepada orang yang kesulitan melunasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan sedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ayat ini menunjukkan kita bahwa pasti ada saatnya orang yang sudah ngutang ke kita dan sudah tenggat waktu ternyata dia belum bisa karena belum mampu. Ya, maka sesuai tuntunan Islam sebagaimana kita bahas tadi, akad pinjam meminjam itu berdiri di atas bab ta'awun, bab tolong menolong, bab sukarela. Tidak ada keuntungan di dalamnya, tidak ada mencekik di dalamnya. Maka ketika dia kesulitan bayar dan memang benar-benar sulit, belum cukup, maka kita berikan dia ke lapangan. Sudah 1 tahun belum bisa, ya sudah, tahun kedua. Tanpa nambah nominal, tanpa bunga, tanpa apapun, tanpa syarat apapun. Karena pinjam meminjam berdiri di atas akad ta'awun, saling tolong menolong. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, kalau kamu sedekahkan, ikhlaskan,
itu lebih baik bagimu. Ya, jika kamu mengetahuinya. Ini bukan perintah wajib. Kalau kamu mau sedekahkan, itu baik bagimu pahalanya di sisi Allah. Tapi kalau kita tidak mau sedekahkan, tidak masalah. Ya, bukan hal yang buruk juga. Karena ini terkait hak kita. Tapi kalau kita mau untuk mensedekahkannya, maka akan masuk ke dalam pahala sedekah tatawu, sedekah pada umumnya. Ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, sebagaimana yang disebutkan juga oleh penulis dalam syarahnya. Boleh nggak bayar zakat dengan ngiklasin utang? Misalkan dia sudah punya uang sekian dan uangnya ini uang ngendap misalkan, ya, uang ngendap selama setahun. Anggap mulai ngendap dari bulan Idul Fitri, terus uang itu terus menerus dengan kondisi nominal yang sama selama setahun. Uang dingin itu, ya. Nah, ketika sudah waktunya bayar hutang, ketika sudah saatnya bayar zakat, ya, zakatnya dia, zakat mal, dia teringat, oh iya ding, saya punya hutang, orang itu punya hutang ke saya 20 juta. Ya sudahlah, itu jadi zakat saya aja. Boleh apa tidak? Boleh tidak utang dijadiin untuk bayar zakat? Anggap zakatnya 20 juta, ada orang utang 5 juta, wes 5 juta ikhlaskan. Biar apa? Biar zakat saya terkurangi dan saya setidaknya dianggap sama dia orang yang dermawan karena mau ngiklasin. Berarti sisa 15 juta. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya. Pertama, karena zakat itu ibadah. Nah, ibadah itu butuh niat yang benar. Awalnya kan niat kita itu hutang piutang, bukan niat bayar zakat. Maka tidak bisa. Kemudian yang kedua, tidak mesti orang yang punya utang ini itu dia termasuk 8 kelompok yang boleh menerima zakat. Bisa jadi dia sebenarnya tidak sefakir itu. Belum pantas untuk masuk ke orang yang menerima zakat misalnya. Maka ini diantara syarat yang tidak boleh. Ya, syarat-syarat sebab kenapa tidak boleh. Maka terus caranya bagaimana kalau ternyata yang utang itu memang fakir? Gimana caranya? Kita pakai cara aman saja. Nggak usah ngutang, nggak usah ngelunasin utangnya. Anggap utangnya 10 juta. Kita mau zakatnya juga pas 10 juta. Kita datang ke dia, saya mau bayar zakat. Ya, ini 10 juta buatmu. Ya sudah, itu kan sudah selesai, berarti zakat mal kita sudah tuntas. Nah, urusan nanti mungkin 10 juta itu mau langsung dia kembalikan ke kita. Ya udah, ini tak kembali. Atau mungkin setengahnya, itu urusan dia sudah. Mau dia tidak kembaliin ya nggak masalah. Yang penting kita mengeluarkan zakat itu pure dari harta kita. Jangan dari utang orang, ya. Tapi yang utang ini fakir, ya sudah kasih ke dia. Berarti sama kayak ngutangin dia double ya. Ya kan satu ngutang, satu bayar zakat. Beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang zakat tidak perlu diganti, yang utang diganti masih berjalan. Urusan nanti dari uang zakat mal yang saya berikan, dia gunakan untuk ngembaliin ke saya sebagai bayar utang ataupun tidak, ya terserah dia. Ya, terserah dia. Maka intinya adalah tidak boleh zakat utang kita jadikan untuk zakat. Kemudian an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Hudzaifah ia berkata, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mata rajulun, seseorang telah meninggal dunia, laki-laki. Faqila lahu, maka orang tersebut ditanya, ma kunta taqul, apakah yang pernah engkau perbuat dahulu? Maka orang yang meninggal ini mengatakan, kuntu ubayyu'un nas fatajawazza 'anil musir wa ukhaffif 'anil mu'sir faghfira lahu. Orang yang meninggal tadi ditanya, kamu dulu bagaimana di dunia? Dia mengatakan, saya dulu sering jual beli dengan orang-orang. Lalu saya menagih hutang kepada orang yang sudah lapang. Kalau sudah lapang, saya tagih utangnya dia kepada saya. Dan saya memberi kelonggaran kepada orang yang berada dalam kesempitan. Tapi kalau orang itu susah, sempit, maka saya kasih dia kelonggaran. Saya tidak segera minta dia untuk melunasi tagihannya. Saya berikan dia kesempatan karena dia sedang sempit. Maka karena sebab itulah diampuni dosa-dosanya. Ini diantara hadis lain juga yang menunjukkan bagaimana sikap longgar, ya,
melonggarkan orang yang sulit itu memiliki dampak yang besar. Karena kita melonggarkan orang yang sempit itu sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada dia. Ya. Kita berbuat baik kepada salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu faedahnya. Dan hadis-hadis semacam ini, ya. Hadis-hadis tentang keutamaan menyedekahkan utang, hadis-hadis tentang keutamaan memberi kelonggaran bagi penghutang, itu hendaknya yang baca adalah yang memberi hutang. Jangan yang baca yang mengutangi. Misalkan kita ngutang orang terus, Pak, mau tak bacain hadis enggak? Nah, ini apa maksudnya? Ya, jangan begitulah. Ini kembali ke bab yang tadi. Kita kalau berhutang itu niatnya mau bayar, sudah. Jangan niat ini orang kaya kok. Nanti paling diikhlasin. Jangan begitu. Dia tidak tahu hati kita, tapi Allah tahu. Bisa jadi Allah jadikan kita jadi orang yang menghutang terus nanti jadinya. Karena tidak berkecukupan terus. Naudzubillah min dzalik. Allah yang tahu hati kita. Kalau kita ngutang itu sudah, ini utang. Saya nggak peduli dia butuh dengan 5 juta ini atau tidak butuh. Urusan saya adalah di hadapan Allah saya punya hutang 5 juta. Ya, maka itu yang harus dipegang. Jangan sampai kita bawain hadis-hadis ini ke orangnya. Pak, tahu nggak ayat ini surat Al-Baqarah ayat 280, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau bersedekah lebih baik loh, Pak. Jangan dia yang ngomong, ya. Nanti jadi gak terima juga kita loh. Jangan seperti itu. Kita sebagai muslim kita punya harga diri. Kita meminjam, kita akan mengembalikannya, ya. Lanjut. An Abil Yusri sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yadhillahu Allahu fi dhillih falyanzur mu'siran aw liyadha anhu. Dari Abul Yusri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dinaungi Allah di hari kiamat nanti di dalam naungan Allah, maka hendaklah memberi tangguh kepada orang yang berada dalam kesempitan atau justru membebaskan darinya. Lagi-lagi ini mu'alif menyebutkan dalil-dalil tentang melonggarkan orang atau justru sekalian diikhlaskan. Ya, ini salah satu amal yang sangat baik, karena apalagi kalau kita tahu betul orang itu memang sulit dan saya tahu betul dia selama ini bekerja benar, ya. Bukan cuman andal ngutang terus. Dia benar-benar sudah bekerja tapi memang Allah belum bukakan rezekinya. Kalau kita tahu betul itu, kita cari informasi memang orangnya amanah, ya tafadhol. Kalau kita memang niat harta kita juga masih cukup, nah kita ikhlaskan saja, kita lunaskan saja, ya. Kita ngomong baik-baik, kita tahu kondisi dia seperti apa, ya. Intinya kita harus tahu orangnya, ya. Kita harus tahu orangnya. Karena nanti orang-orang yang tidak tahu diri itu akan kita bahas subbabnya setelah ini. Orang-orang yang sudah bisa tapi tidak mau melunasi. Bab matlul ghaniyyi dzulmun. Menunda padahal mampu adalah zalim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul ghaniyyi dzulmun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, menunda padahal orangnya mampu adalah sebuah kezaliman, muttafaqun alaih. Ad-dhulm, jadi dia mampu tapi tidak segera membayar utangnya, maka itu sebuah kezaliman. Ad-dhulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Zalim itu kegelapan di hari kiamat nanti. Maka kita hati-hati, ya. Kalau kita punya utang, kita mampu, kita segera lunasi, ya. Baik itu juga termasuk di dalamnya adalah cicilan, misalkan. Kita ada akad cicilan, maka ketika kita mampu kita lunasi. Kita sesuai. Jangan banyak libur. Kalau memang setiap bulan itu, ya aman lah insya Allah. Ada hal lain yang mau dilakukan, tapi hal lain ini hal sunnah, bukan hal yang urgent. Maka kita dahulukan yang menghutang ini. Kita dahulukan hutangnya. Udah, jangan ada liburnya, ya. Kita berusaha untuk tidak libur sesuai dengan akadnya kita. Kita berusaha. Karena bertanggung jawab Allah Subhanahu wa taala yang tahu diri kita. Allah tuh tahu kok kita tuh benar-benar sedang butuh atau tidak, itu Allah tahu, ya. Maka jangan kita, kalau kita sudah mampu melunasi, kita jangan menunda-nunda. Karena itu sebuah kezaliman. Kezaliman kepada orang yang memiliki harta. Kezaliman kepada yang memberikan utang.
Bab ke-9. Habsul qadiri 'alal ada'i idzam tana'a. Boleh memenjarakan orang yang enggan melunasi hutangnya padahal mampu. Ya. An Amr bin Syarid an abihi qal, dari Amr bin Asy-Syarid dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, layyul wajidi yahillu irdahu wa uqubatahu. Penundaan orang yang mampu, ya, orang yang mampu bayar tapi dia menunda dengan sengaja, itu halal kehormatannya dan halal memberikan sanksi kepadanya. Dan ini tentu bukan orang biasa ya, maksudnya bukan masyarakat umum yang boleh memenjarakannya. Maka ini melalui hukum, ya, melalui hukum negara. Jadi boleh memang kalau orang utang mampu bayar tapi tidak dibayar-bayar dan sudah sangat-sangat diketahui secara umum dia ini sudah mampu tapi nggak bayar-bayar utangnya, maka sah saja dia jika mau di penjara. Tapi yang penjara tentu adalah melalui hukum, ya, tidak individu. Tapi yang ke-10, ya, ini adalah bab terakhir di bab pinjam meminjam. Nah, bab ini adalah salah satu dari kaidah dari para usuliyin, usul fiqh, ulama-ulama usul fiqh. Kaidahnya mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Ya. Kita langsung baca hadisnya yang artinya dari Abu Buraidah bin Abi Musa, dia bercerita, saya pernah datang di Madinah, kemudian bertemu dengan Abdullah bin Salam. Kemudian Abdullah bin Salam berkata kepadaku, ayo ke rumah saya akan kasih kamu minum pakai gelas yang pernah dipakai minum Rasulullah SAW. Dan nanti kamu juga bisa sholat di masjid yang beliau pernah sholat di masjid itu. Kemudian aku pergi, Abu Buraidah tadi pergi, ikut sama Abdullah bin Salam ke rumahnya, lalu diberikan minum dengan gelas yang pernah dipakai Rasulullah, dicampur tepung, gandum, dan memberiku makan dengan kurma. Lalu aku sholat di masjid yang Nabi pernah sholat di situ. Kemudian dia menyatakan kepadaku, sesungguhnya engkau berada di tempat di mana praktik riba merajalela. Dan di antara pintu-pintu riba adalah seseorang di antara kamu memberi pinjaman kepada orang lain sampai batas waktu tertentu. Kemudian apabila batas waktunya sudah habis, orang yang menerima pinjaman itu datang kepadanya dengan membawa sekeranjang makanan sebagai hadiah. Maka hendaklah engkau menghindar dari sekeranjang makanan itu dan apa yang ada di dalamnya. Intinya, kalau kita punya utang dengan orang, maka kita tidak boleh berbuat baik kepada dia. Berbuat baik di situ memberikan manfaat. Contoh, saya menghutangi adik saya misalkan. Saya menghutangi adik saya atau saya menghutangi teman saya 10 juta. Dalam waktu setahun dilunasi. Maka selama setahun, teman saya ini tidak boleh ngasih saya apapun. Baik itu hadiah, makanan, dan lain sebagainya. Ditakutkan makanan yang dikasih itu karena sebab saya ngutangin dia. Ya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Apapun itu. Maka kalau manfaat itu diberikan karena sebab utang saja, maka tidak boleh. Tapi kalau manfaatnya itu karena memang biasanya memang sering ngasih manfaat, maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang jelas, kalau orang hutang sama kita, maka dia tidak boleh ngasih hadiah apapun ke kita sebelum lunas utangnya. Tapi kalau utangnya lunas baru dikasih, maka ini beda cerita. Tapi kalau utang selama setahun 10 juta, setiap bulan dia ngirimi buah hasil kebunnya. Tidak boleh menerima karena ini riba. Ada juga salah satu contoh contoh bab ini tapi sangat-sangat samar yang terjadi di sekitar kita. Ya. Contohnya orang nitip beliin nasi goreng. Contoh, kita lagi di rumah, teman kita di luar. Kamu lagi di luar ya? Iya. Nitip beliin nasi goreng dulu dong, nanti tak ganti. Begitu sudah dibeli nasi goreng, sampai di rumah lagi, berarti kan hitungannya orang yang di rumah masih ngutang kan ke yang beliin nasi goreng. Dibuka nasi goreng di rumah, dia bilang, ayo makan bareng. Ini nasi goreng banyak ini porsinya, ayo makan bareng. Yang beliin
mendapatkan manfaat dari orang yang ngutang ke dia, maka ini termasuk riba. Ya. Ya, karena apa? Ya kan benar. Dia masih ngutang ini, ngutang nasi gorengnya. Tapi dia sudah dapat manfaat dari nasi goreng itu. Orang yang diutang itu sudah dapat manfaat dari nasi goreng yang ngutangin. Maka ini termasuk riba di dalamnya. Maka kalau mau ini terbebas dari riba, bagaimana jadi caranya? Bayar sih. Sudah sampai rumah, ayo makan bareng. Sih. Mending kamu bayar dulu nasi gorengnya. Biar apa? Biar enak ini, biar nggak riba ini nasi gorengnya. Berapa? 15.000. Kasih 15.000, kita sudah tidak ada hutang di antara kita. Ayo makan nasi goreng ini sudah halal. Bukan halal, sudah tidak riba lagi. Loh, kan sederhana. Nanti juga tak bayar kok. Habis makan tak bayar tuh loh dompetnya di situ. Itu sederhana bagi kita yang tidak tahu ilmunya. Tapi bagi kita yang tahu ilmunya, sesederhana nunda bayar setelah makan, itu bisa jadi sebuah hal riba yang kita lakukan. Ya. Maka itu yang harus kita yang harus kita hati-hati di dalamnya. Kalau kita punya utang ke orang, jangan memberikan dia apapun. Jangan memberikan dia apapun. Bukan berarti tidak berbuat baik ya. Oh, aku tidak memberi manfaat terus kita jahatin dia, enggak juga. Maksudnya jangan ngasih dia apapun, wes jangan ngasih dia apapun. Enggak usah kasih hadiah ini bingkisan. Bingkisannya karena sudah mau minjamin, enggak ada. Sudah, biarkan saja. Ya. Kasih bingkisannya kalau sudah lunas nanti. Karena itu takutnya termasuk ke dalam salah satu dari pintu-pintu riba. Makanya benar kata Nabi Muhammad SAW, pintu riba itu sangat-sangat banyak. Ya. Sangat-sangat banyak dan sangat ada di sekitar kita. Maka kita berusaha untuk menjauhi segala macam pintu riba agar bersih diri kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Itu saja yang kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang rahan ya, rahan. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat kita amalkan dan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dan juga semoga menjadi salah satu jalan dari dimudahkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena kita menuntut ilmu pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.